PKN tahun 1701 sampai tahun 1710 waktu berlalu. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan besok adalah waktu upacara Gerbang Naga. Seluruh keluarga naga sedang bergerak. Tetapi karena Hayden yang bertanggung jawab, Dev tidak perlu khawatir. 2 hari ini Dev hanya mengajak Yaeko untuk mengakrabkan diri dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Dan biarkan Yaeko lebih mengenal tubuhnya, agar tidak mengungkap rahasianya. Kakak Ellie, kakak Dev telah bersama wanita itu selama 2 hari ini. Haruskah aku mengingatkannya bahwa kamu adalah pacarnya? Melihat bahwa Dev selalu bersama Yaeko selama 2 hari ini, Rain berkata kepada Ellie dengan sedikit sedih. Dia bisa membawa siapapun yang dia suka. Paman Naga berkata, jangan terlalu menekan Dev. Jika kamu benar-benar menyukai seseorang, semakin erat kamu memeluknya, semakin dia ingin membebaskan diri. Ellie memikirkannya, lalu menatap Rain dan bertanya, lalu di mana Jonathanmu? Apakah dia akan datang menemuimu hari ini? Dia sibuk. Upacara Gerbang Naga kakak Dev akan diadakan besok. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Kakak Ellie, jika kamu bosan dan panik, ayo kita jalan-jalan. Rain takut Ellie akan bosan sendiri, jadi dia berkata, oke. Ellie mengangguk, tapi tepat ketika Ellie dan Rain hendak keluar, 2 gadis yang terlihat sama dan berpakaian sangat mempesona masuk. Kemana kalian berdua berencana pergi kemana? Bawa kami bersama. Kedua gadis itu tertawa. Saudari Maya, Saudari Laura. Melihat ini, Rain bergegas menyambutnya. Melihat ini, Ellie dengan gembira melangkah maju dan mengobrol dengan mereka berdua. Maya dan Laura diusir oleh Naga Lima. Dia mengirim mereka untuk berlatih. Mereka terlahir dengan keterampilan pesona. Jika mereka dapat menemukan seseorang untuk merawat mereka dan berlatih, mereka pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Jadi kedua saudari itu dikirim ke luar negeri untuk berlatih seni pesona. Sudah beberapa bulan sejak perpisahan ini. Mengapa tiba-tiba kalian berdua kembali? Ellie bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev akan mendirikan sebuah sekte, acara yang begitu besar, bagaimana mungkin kami, 2 saudara perempuan tidak hadir? Laura tersenyum tipis. Senyum ini seperti angin yang bertiup di wajah, dan 100 bunga mekar penuh, bahkan wanita pun sedikit terguncang saat melihatnya. Dapat dilihat bahwa teknik pesona Laura telah meningkat pesat. Itu benar, kita berempat pergi bersama. Rain berkata dengan gembira. Bagaimana dengan Dev? Maya bertanya. Ketika Maya bertanya, Ellie tidak mengatakan sepatah kata pun karena malu, tetapi Rain cemberut dan berkata, kakak Dev pergi bepergian dengan seorang wanita. Saya tidak tahu kemana dia membawa wanita itu, dan dia telah bersamanya sepanjang waktu, sepanjang hari, tak terpisahkan. Ketika Maya dan Laura mendengar ini, mereka langsung marah. Pergilah, bawa kami untuk menemuinya, aku berjanji akan membuat Dev patuh, dia akan mendengarkan apapun yang kita katakan. Kata Maya, keempat gadis itu pergi mencari Dev. Berjalan di jalan, keempat wanita itu menarik perhatian banyak orang. Terutama Maya dan Laura, sambil tersenyum, menebarkan pesona, banyak pria justru bertengkar karena melihat mereka berdua. Segera, mereka berempat melihat Dev, dan Yaeko mengikuti Dev. Hanya saja Dev tidak memperhatikan mereka berempat. Aku tidak pernah berpikir bahwa ribuan tahun kemudian, dunia akan menjadi seperti ini. Yaeko melihat sekeliling, bertingkah sangat terkejut, tetapi kemudian dia mengungkapkan keraguannya, hanya saja aura dunia terlalu tipis. Tidak ada cara untuk berkultivasi, apalagi berlatih, saya khawatir kekuatan tubuh fisik saya hanya dapat dikerahkan sebanyak 2/3 sudah sangat baik. Apakah tidak ada cara lain bagimu untuk kembali ke kondisi puncakmu? Dev bertanya. Dari sudut pandang Dev, tubuh Yaeko adalah jiwa yang telah bertahan selama ribuan tahun. Mungkinkah orang suci dari Istana Guanghan dapat melakukan sesuatu? Yaeko menggelengkan kepalanya, tidak, aura dunia tipis, dan tampaknya ada kekuatan tabu antara langit dan bumi, yang menghambat pertumbuhan kekuatan kultivator abadi. Saya tidak tahu apa kekuatan tabu spesifik itu. Sulit untuk mengatakannya, bagaimanapun, rasanya ada sesuatu yang membatasi. Kekuatan tabu. Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia berpikir bahwa ketika Pulau Penglai, seluruh pulau juga diatur dengan kekuatan tabu, jadi tidak peduli seberapa keras orang-orang di pulau itu berlatih, tidak mungkin untuk mencapai kekuatan yang lebih tinggi. Saat ini, Dev memiliki ide yang berani di benaknya. Mungkinkah seseorang telah membuat kekuatan tabu di seluruh bumi untuk mengendalikan perkembangan para kultivator?
Ketika Dev memikirkan hal ini, dia merasa konyol. Siapapun yang memiliki kemampuan hebat untuk mengatur kekuatan tabu di seluruh bumi itu sangat tidak mungkin. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling. Dev menghela nafas tak berdaya. Awalnya, dia mengira Yaeko hampir tak terkalahkan jika dia pulih dan memiliki master seni bela diri di sisinya. Tapi saya tidak ingin kekuatan Yaeko dibatasi, dan sekarang dia hanya bisa menampilkan kekuatan peringkat kelima Wuhou Agung. Saat Dev sedang berkeliaran dengan Yaeko, tiba-tiba dua aroma datang dan masuk ke hidung Dev dalam sekejap. Mencium aroma ini, Dev langsung merasa pusing, diikuti aliran darah, dan seluruh tubuhnya mulai terasa kering dan panas. Dev buru-buru menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Ellie dan yang lainnya. Dan Maya dan Laura juga ada di antara mereka. Melihat kedua orang ini, Dev langsung mengerti, dan hendak berbicara, tetapi melihat wajah Yaeko berubah, penyihir pemberani, berani menggunakan teknik pesona di siang bolong. Yaeko tidak mengenal Maya dan Laura, dan ketika dia melihat mereka menggunakan teknik pesona pada Dev, dia menjadi marah dan menyerang mereka. Maya dan Laura tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan berkata kepada Yaeko, "Kamu rubah betina kecil, kamu merayu pacar orang lain, kamulah penyihirnya." Segera, mereka bertiga mulai berkelahi di jalan, karena mereka berada di kota yang sibuk. Tidak satu pun dari ketiganya yang berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika tidak, tanah longsor dan retakan tanah akan membunuh dan melukai banyak orang, yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Karena itu, kekuatan Yaeko terbatas, dan dia bertarung dengan Maya dan Laura, tetapi sulit untuk mengetahui pemenangnya. Banyak orang yang menyaksikan kegembiraan berkumpul satu demi satu, menunjuk satu persatu. Jangan sebutkan betapa memalukannya Dev saat ini. Oke, berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Dev tidak punya pilihan selain bergerak maju dan memisahkan beberapa orang. Oke, ini salah paham, mari kita bicarakan nanti. Dev mau tidak mau berkata, dia menyeret beberapa wanita itu dan kembali. Meskipun segera, Dev mengambil kembali beberapa orang, tetapi masih difoto oleh orang lain dan tersebar di internet. Saat ini, di forum seni bela diri, ada diskusi tentang beberapa wanita yang berjuang untuk Dev. Kali ini, Dev sedikit tercengang, tetapi para wanita itu masuk akal, dan setelah Dev menjelaskan, mereka berbaikan. Saat itu, Yaeko juga bertindak untuk melindungi Dev, dan Maya serta Laura juga tidak menyalahkannya. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Dev duduk sendirian di balkon dan merokok. Di hadapan musuh yang kuat, Dev dapat menemukan cara untuk menghadapi mereka. Tapi menghadapi begitu banyak wanita, Dev benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Gerbang Naga yang Agung benar-benar mengkhawatirkan wanita. Pada saat ini, Naga Lima berjalan ke arah Dev dan duduk. "Paman Naga," Dev menyalakan sebatang rokok untuk Naga Lima. "Hei, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, aku percaya gadis-gadis itu, mereka akan menangani satu sama lain dengan baik sendiri. Wanita seharusnya tidak menjadi sumber kekhawatiranmu, kamu harus menggunakan energimu untuk urusan lain." Naga Lima membujuk Dev. Dev mengangguk, dan kesedihan di wajahnya hilang. Kyoto, Paviliun Penjaga Hukum. Kapten Jack buru-buru masuk ke aula Paviliun Penjaga. "Tuan Si, misi negara pulau telah tiba, dan mereka sekarang di luar." Tuan Si mengangguk, biarkan mereka masuk. Segera, Kapten Jack masuk dengan sekelompok misi dari negara pulau. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pria parubaya berjanggut bernama Kazuo Kawaguchi, yang juga merupakan kepala misi. Dan di belakang Kazuo Kawaguchi, ada 5 orang yang mengikutinya, semuanya berjas dan sepatu kulit, tetapi hanya satu orang yang mengenakan seragam samurai, membawa pedang samurai, dan rambutnya disisir menjadi kuncir dan dibawa ke belakang punggungnya. Melihat pria itu masuk dengan pedang, wajah Kapten Jack menjadi sedikit dingin, dan dia segera melangkah maju dan berkata, "Serahkan pedang ini, dan temui Tuan Si, kamu tidak diperbolehkan membawa senjata. Pedang adalah jiwa para pejuang kami. Kami tidak pernah memiliki kebiasaan menyerahkan senjata kami, kecuali jika kamu membunuhku." Samurai itu berkata dengan ekspresi jijik. Kapten Jack mengerutkan kening, dan mengulurkan tangan untuk mengambil pisau di tangan prajurit itu. Tepat ketika Kapten Jack meraih pedang samurai, dia melihat pergelangan tangan samurai itu bergetar, dan kemudian kekuatan besar mengejutkan Kapten Jack mundur beberapa langkah. "Jun Watanabe, jangan kasar.
Kazuo Kawaguchi menegur samurai itu. Pada saat ini, Tuan Si melambaikan tangannya kepada Kapten Jack, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kapten Jack hanya bisa mundur, sementara Tuan Si berkata kepada Kazuo Kawaguchi, Tuan Kawaguchi, silakan duduk. Terima kasih, Tuan Si. Kazuo Kawaguchi mengangguk, lalu semua orang duduk di samping. Tapi saat Jun Watanabe hendak duduk, Tuan Si menjentikkan jarinya, wing. Kursi di bawah Jun Watanabe hancur berantakan dan berserakan di lantai. Kali ini wajah Jun Watanabe sangat jelek. Tuan Kawaguchi, saya benar-benar minta maaf. Kursinya sudah lama rusak, dan saya tidak menyangka akan rusak. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Kapten Jack dan berkata, Kapten Sing, pergi dan pindahkan kursi. Kapten Jack menatap mata Tuan Si dan langsung mengerti, jadi dia berpura-pura berkata, Tuan Si, karena suatu peristiwa, semua kursi telah dipindahkan, dan tidak ada kursi tambahan. Oh, kebetulan sekali, itu hanya bisa membuat Tuan Watanabe ini berdiri. Tuan Si tersenyum meminta maaf. Ini membuat Jun Watanabe sangat marah, tetapi Kazuo Kawaguchi dengan cepat berkata, tidak masalah, sebagai seorang samurai dari negara kepulauan, tidak masalah jika Anda berdiri. Meskipun Jun Watanabe marah, tapi Kazuo Kawaguchi berkata begitu, dia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa berdiri dengan patuh. Tuan Kawaguchi, saya tidak tahu ada apa dengan kunjungan Anda kali ini. Tuan Si bertanya dengan sadar. Karena sebelum misi datang berkunjung, mereka akan memperjelas niatnya, jadi tidak mungkin Tuan Si tidak tahu. Tuan Si, kami di sini kali ini untuk belajar seni bela diri dan meningkatkan hubungan antara kedua negara. Tidak ada tujuan lain. Kami sudah lama mendengar bahwa di dunia seni bela diri negara Anda, ada bintang baru yang sangat kuat di usia muda, jadi kami datang ke sini untuk meminta nasihat. Kazuo Kawaguchi juga langsung ke intinya, dia tahu tidak ada gunanya bergaul dengan Tuan Si. Memang, seorang pemula telah muncul di dunia seni bela diri baru-baru ini, tetapi saya tidak tahu siapa yang ingin dimintai nasihat oleh Tuan Kawaguchi. Tuan Si tampak bingung. Kawaguchi terkejut, lalu berkata, tentu saja Jun Watanabe kami, di antara kelompok kami, dialah satu-satunya yang ahli bela diri. Nyatanya, Tuan Si sudah melihat bahwa yang lain hanyalah orang biasa tanpa nafas, hanya nafas Jun Watanabe yang melonjak. Tidak masalah, tetapi karena bintang baru ini bukan orang resmi saya, jika Anda ingin meminta nasihat, Anda hanya dapat pergi ke tantangan itu sendiri. Mengenai apakah dia akan menerima tantangan itu di luar kendali saya. Saya tidak bisa mengandalkan wajah resmi untuk memaksa orang berkelahi. Saya harap Tuan Kawaguchi mengerti. Tuan Si berkata, dengan kata-kata Tuan Si, kami dapat yakin bahwa kami tidak akan mengganggu Anda. Kazuo Kawaguchi mengucapkan selamat tinggal. Alasan mengapa dia bertemu Tuan Si adalah karena kata-kata Tuan Si, jika tidak, para pejabat akan maju dan membuat mereka sangat merepotkan. Hari berikutnya, seluruh keluarga naga telah menjadi fokus dunia seni bela diri, karena mulai sekarang, keluarga naga akan diubah menjadi sekte gerbang naga. Keluarga naga juga telah menjadi sekte dari sebuah keluarga, sehingga lebih banyak murid yang dapat direkrut. Hayden sangat cakap, dia mengatur seluruh tempat dengan mewah, dan bahkan mengumpulkan ribuan murid yang baru direkrut bersama. Ini juga untuk menunjukkan kekuatan sekte gerbang naga kepada berbagai keluarga sekte. Kakak Dev, sekte gerbang naga secara resmi didirikan hari ini, dan aku punya hadiah untukmu. Hayden berkata dengan misterius, hadiah apa? Dev bertanya dengan heran, ikutlah denganku, kamu akan tahu ketika kamu melihatnya. Hayden membawa Dev ke sebuah alun-alun, yang secara khusus diperluas untuk pendirian sekte gerbang naga. Di atas alun-alun, sebuah patung yang menjulang tinggi berdiri di tengah. Hayden melambaikan tangannya, dan kain merah besar yang menutupi patung itu perlahan ditarik ke bawah. Saat kain merah ditarik ke bawah, Dev tertegun. Karena patung itu ternyata adalah dirinya sendiri. Patung itu sangat hidup sehingga persis sama dengan Dev. Kapan kamu mendapatkan benda ini? Dev bertanya dengan heran. Aku sudah melakukannya sejak lama, hanya untuk mengejutkanmu. Hayden tertawa. Dev tersenyum, dan menepuk bahu Hayden, kamu punya hati. Dev merasa bahwa Hayden memang punya otak, itu karena sebelumnya, Jaedin menekannya terlalu keras, dia tidak bisa menunjukkannya sama sekali. Menjelang tengah hari, orang-orang mulai memberi selamat dengan hadiah.
Dev menyapa semua orang satu persatu dengan sikap rendah hati. Hanya dalam waktu setengah jam, puluhan lingkaran seni bela diri di Kyoto datang untuk memberi selamat kepada Dev. Adegan semacam ini belum pernah dilihat oleh sekte lain. Kepala keluarga G telah tiba. Pada saat ini, terdengar teriakan keras di luar pintu, dan Dev bergegas keluar untuk menyambutnya. Patriark G. Dev menangkupkan tangannya. Tuan Chen, selamat. Ferdinand buru-buru menyerahkan hadiah itu. Patriark G, silahkan. Dev melangkah ke samping. Saat ini, Josephine berkata, Dev, ayah saya memberikan hadiah, tetapi saya belum memberikannya, dan saya ingin memberikannya juga. Seperti yang dikatakan Josephine, dia bahkan melambaikan tangannya, dan sebuah truk masuk. Saya melihat bahwa semuanya adalah beberapa sumber budidaya langka, termasuk beberapa bahan obat tua, dan masih banyak lagi. Dev tiba-tiba tercengang, bagaimana bisa ada hadiah seperti itu? Ferdinand memandang Dev seperti itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, Josephine ini telah mengosongkan semua gudang keluarga G kami. Ketika Dev mendengar ini, dia tersenyum tak berdaya, Nona G, silakan masuk, kamu terlalu sopan. Aku tidak sopan, aku hanya akan pindah. Lagi pula, aku akan datang ke sini dan tinggal bersamamu di masa depan. Josephine berkata tanpa ragu. Ini membuat Dev terdiam beberapa saat. Untungnya, saat ini, pintu berteriak lagi, Walter Jiang dari keluarga Jiang Barat Laut telah tiba. Yokazu dari keluarga Zhu di Barat Daya telah tiba. Zoilon Qiao dari keluarga Qiao Timur Laut. Kuito Hong dari keluarga Hong di Daxia Timur telah tiba. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Dev dan banyak tamu lainnya. Karena orang-orang yang baru saja berteriak ini semuanya adalah keluarga bangsawan yang baru saja muncul, dan semua orang ini semuanya kuat. Terutama Walter Jiang, yang menang berturut-turut atas puluhan orang dan menjadi terkenal untuk sementara waktu. Dev juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya, tidak mengerti mengapa orang-orang ini tiba-tiba muncul. Dia tidak memiliki persahabatan dengan orang-orang ini. Tuan Chen, orang-orang ini tidak baik, Anda harus berhati-hati. Ferdinand mendekati Dev dan mengingatkannya dengan suara rendah. Dev langsung mengerti, jadi dia mengangguk, lalu keluar untuk menyambutnya. Lagi pula, pengunjung adalah tamu, dan Dev tidak mungkin mengusir orang. Melihat ini, Josephine mengikuti di belakang Dev dan berjalan keluar bersama. Kakak Dev, selamat, selamat. Melihat Dev keluar bersama Josephine, Walter Jiang melangkah maju dan sedikit tersenyum. Sukacita yang sama. Sukacita yang sama. Dev memandang Walter Jiang, sedikit malu, karena dia sama sekali tidak mengenal Wapter, dan dia tidak tahu siapa pihak lain itu. Dia adalah Walter Jiang dari keluarga Jiang di Barat Laut. Josephine memperkenalkannya pada Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari, ternyata saudara Jiang. Saya telah lama mengagumi nama Anda. Hahaha, kakak Dev sudah terkenal terlebih dulu. Dan sekarang kamu dikenal semua orang di seluruh dunia seni bela diri. Walter tertawa, lalu menunjuk ke orang-orang di belakangnya dan berkata, Kakak Dev, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Yokazu dari keluarga Zhu Barat Daya. Ini Zoilon Qiao dari keluarga Qiao Timur Laut. Ini Kuito Hong dari keluarga Hong di Daxia Timur. Kami semua mengagumi namamu, jadi kami sengaja datang jauh-jauh ke sini. Walter memperkenalkannya kepada Dev, dan Dev menyapa semua orang dengan sopan. Hanya saja ekspresi orang-orang ini agak dingin, mereka hanya mengangguk sedikit, dan akhirnya masuk. Dev tidak peduli, tetapi memerintahkan seseorang untuk memperlakukannya dengan baik, dan dia terus menyambut tamu di depan pintu. Dev, kamu harus berhati-hati, orang-orang ini semua berencana menginjakmu, dan mereka ingin mendapatkan popularitas melalui kamu. Josephine mengingatkan Dev, tidak masalah, orang-orang ini hanyalah kekuatan Markis Agung. Jika aku benar-benar ingin bersaing, aku tidak takut pada mereka. Belum bisa dipastikan siapa yang akan menginjak siapa pada saat itu. Dev tersenyum tipis. Aku suka penampilanmu yang percaya diri. Jangan khawatir, keluarga G kita akan selalu berdiri di sisimu. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Josephine berkata dengan sangat berani. Dev hanya bisa tersenyum tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba berteriak di luar pintu, penguasa istana teratai merah, Rosalind Ji telah tiba. Ketika Dev mendengar nama ini, tubuhnya tiba-tiba sedikit gemetar. Dia tidak menyangka Rosalind akan datang juga. Melihat keanehan Dev,
Josephine langsung tersenyum main-main dan berkata, apakah karena hutang romantis, seorang wanita datang ke pintu. Jangan bicara omong kosong. Petik 2. Dev memelototi Josephine, lalu bergegas keluar untuk menyambutnya. Saya melihat Rosalind mengenakan gaun putih, memancarkan temperamen segar dan halus, berjalan perlahan, diikuti oleh Rafaela dan beberapa pelayan dari istana teratai merah. Wanita cantik yang muncul entah dari mana ini langsung menarik perhatian banyak tamu, semuanya menoleh. Nona Ji, aku tidak pernah berpikir kamu akan datang. Dev melangkah maju dan menatap Rosalind di depannya, dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan di wajahnya. Tuan Chen, tentu saja saya akan memberi selamat pada acara sebesar ini. Rosalind tersenyum ringan, dengan setiap cemberut dan senyuman, ada segala macam perasaan asmara. Silakan masuk. Dev tidak tahu harus berkata apa kepada Rosalind, lagi pula, keduanya sudah lama tidak bertemu. Ya, silakan masuk. Josephine benar-benar melangkah maju saat ini, dengan lembut meraih lengan Rosalind dan berkata. Rosalind sedikit terkejut, lalu melirik Dev, ingin Dev memperkenalkannya. Namun, sebelum Dev dapat berbicara, Josephine berkata sendiri, kakak, saya pacar Dev, dan nama saya Josephine. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah pacar Dev, Rosalind tersenyum tipis dan berkata, halo saudari Josephine, nama saya Rosalind, dan saya adalah teman Tuan Chen. Aku tahu kakak, Dev sering menyebut namamu. Apakah kamu seorang teman atau bukan? Mungkin kita akan menjadi keluarga di masa depan. Kakak, kamu ikut aku. Aku ingin meminta saran dari kakak, bagaimana kamu merawat kulit dan tubuhmu dengan baik. Josephine langsung akrab satu sama lain. Meskipun Rosalind sedikit tersipu mendengar ungkapan, keluarga, tetapi kepada Josephine, Rosalind sangat menyukainya. Dev melongo ketika mendengarkan omong kosong Josephine, dan tidak bisa berkata apa-apa. Kakak Chen, ternyata kamu selalu memikirkan kakakku, lalu kenapa kamu tidak mengunjungi kami? Kakakku terus memanggil namamu dalam mimpinya. Rafaela melangkah maju, menatap Dev dengan main-main dan bertanya. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga aku tidak punya waktu. Kata Dev dengan sedikit malu. Akan baik-baik saja di masa depan, kita bisa sering bertemu. Rafaela tampak bahagia. Apa yang terjadi? Dev terkejut. Kakakku memutuskan untuk memindahkan istana teratai merah ke sini, agar kita lebih dekat dan bisa sering bertemu. Rafaela tersenyum. Dev benar-benar terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Rosalind akan membuat keputusan yang begitu penting. Melihat Dev tidak berbicara, Rafaela melanjutkan, kakakku melakukan ini untukmu, kamu tidak bisa mengecewakannya. Setelah selesai berbicara, Rafaela melompat mengejar kakaknya. Dev membeku di tempat, tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Awalnya, Dev khawatir memiliki begitu banyak wanita bersama, tapi sekarang dia tidak berharap Rosalind ikut bersenang-senang. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, sebagian besar tamu telah tiba. Dev bersulang di setiap meja. Lagi pula, orang-orang ini datang ke sini karena dia. Mari kita tidak membicarakan tujuan kedatangan orang-orang ini. Karena mereka ada di sini, mereka adalah tamu. Hanya ada satu meja, tapi Dev tidak berani melewatinya. Itu adalah meja Rosalind dan Josephine. Saya tidak tahu paman mana yang mengaturnya, tetapi bahkan mengatur semua wanita di satu meja. Rosalind, Josephine, Yaeko, Ellie, Maya, Laura. Dengan begitu banyak wanita di meja yang sama, Dev selalu khawatir apakah mereka akan bertarung. Tapi pada akhirnya, Dev masih berjalan, lagi pula, Rosalind datang ke sini jauh-jauh, jadi dia ingin memberikan selamat. Saat Dev berjalan ke meja, mata semua wanita tertuju pada Dev. Dev merasakan lebih banyak tekanan dari mata para wanita ini daripada menghadapi seorang ahli bela diri. Nona Ji, terima kasih sudah datang sejauh ini untuk memberi selamat padaku, aku bersulang. Dev tampak malu, dan meminumnya setelah berbicara. Melihat rasa malu Dev, Rosalind tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tersenyum, lalu mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam satu tegukan. Kamu minum, kamu lanjutkan, aku akan menyapa tamu lain. Setelah Dev tergagap, dia berbalik dan pergi seolah melarikan diri. Dan di belakangnya, terdengar ledakan tawa dari para gadis. Dev akhirnya duduk di meja bersama Walter Jiang dan yang lainnya. Lagi pula, orang-orang ini juga talenta muda, dan Dev ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Apakah itu musuh atau teman, selalu baik untuk mengetahui lebih banyak.
Begitu Dev duduk, Walter Jiang memandang Dev dengan rasa iri di wajahnya dan berkata, kakak Dev bukan hanya pemimpin generasi muda, tetapi dia juga pria yang rupawan, dikelilingi oleh wanita cantik. Jika saya dapat memiliki begitu banyak keindahan, bahkan jika kultivasi saya dihapuskan, saya bersedia. Dapat dilihat bahwa apa yang dikatakan Walter Jiang bukanlah pujian, tetapi kecemburuan yang nyata. Anda harus tahu bahwa wanita di meja lebih cantik dari yang lain dan memiliki sosok yang lebih baik. Jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua adalah wanita cantik yang menakjubkan. Terutama Rosalind itu, banyak orang terpesona olehnya. Karena setiap gerakan Rosalind, bahkan setiap pandangan dan senyuman, membawa rasa keabadian. Dia seperti peri suci dari surga dan bumi. Jika bukan karena berada di sini bersama Dev, banyak orang mungkin akan memulai percakapan. Ada juga Maya dan Laura, keduanya terlahir dengan tubuh menawan, entah itu aura yang memancar dari tubuh mereka atau cahaya di mata mereka, semuanya membuat pria ingin berhenti. Kakak Jiang bercanda, mereka hanya teman, mereka semua adalah teman. Dev tersenyum canggung. Segera setelah itu, Dev memancarkan kesadaran ilahi yang tidak terdeteksi, menutupi beberapa orang. Dia ingin mengetahui kultivasi macam apa orang-orang ini. Tapi saat kesadaran spiritual Dev memasuki tubuh beberapa orang, itu terputus oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dalam sekejap. Beberapa orang persis sama, dan ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di tubuh mereka. Ini membuat Dev langsung mengernyit. Melihat Dev seperti itu, Walter Jiang tersenyum tipis, kakak Dev, kamu adalah yang terkuat dari generasi muda kita. Bagaimana kalau kita membandingkan dua gerakan saat kita menemukan waktu? Saudara Jiang bercanda, bagaimana saya bisa menjadi lawan Saudara Jiang? Saudara Jiang mengalahkan puluhan orang berturut-turut, yang telah menimbulkan sensasi di dunia seni bela diri. Di depan Saudara Jiang, saya tidak lebih dari seorang badut. Dev sangat rendah hati. Apa yang dikatakan Dev mengejutkan Walter. Bagaimanapun, dia masih muda dan kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, dia menolak untuk mengakui bahwa dia lebih rendah dari yang lain. Tapi dia tidak menyangka Dev akan merendahkan sikapnya, bahkan menurunkan harga dirinya, membandingkan dirinya dengan badut. Pendekatan Dev membuat Walter memandang Dev dengan kagum. Dev, karena kamu sangat rendah hati, mengapa kamu memulai sekte dengan gembar-gembor? Kamu adalah satu-satu orang yang mendirikan sekte di usiamu. Jadi kamu tidak perlu rendah hati lagi. Kami semua tahu kekuatanmu. Aku datang ke sini kali ini untuk meminta nasihat darimu. Kamu bahkan tidak akan memberikan wajah ini. Saat ini, Yokazu dari keluarga Zhu di barat daya angkat bicara, dan nadanya tidak bagus. Ekspresi Dev sedikit membeku, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, jika saudara Zhu ingin meminta nasihat, tentu saja saya akan menemaninya, tetapi tidak hari ini. Oke. Mari kita bicara tentang waktu, dan sampai jumpa di arena seni bela diri. Yokazu tampak tidak sabar. Tetapi tepat ketika Dev hendak berbicara, sebuah suara datang dari luar pintu, pemimpin aliansi seni bela diri, Zeke Ning telah tiba. Ketika mereka mendengar bahwa aliansi seni bela diri akan datang, semua orang terkejut. Siapa yang tidak tahu bahwa aliansi seni bela diri dan Dev selalu menjadi rival? Mengapa Anda tiba-tiba datang untuk memberi selamat kepada Dev? Atau hanya mencari masalah? Wajah Dev menjadi suram saat ini, sementara Hayden segera memerintahkan seseorang untuk bersiap. Jika aliansi seni bela diri sedang mencari masalah, maka lawanlah. Segera, Zeke mengikuti seorang pria muda dengan pakaian kasual dan berjalan perlahan. Tapi melihat posisinya, Zeke berada di belakang pemuda itu, seperti seorang pengikut. Zeke, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencari masalah? Dev menatap Zeke dengan dingin, jika kamu berani membuat masalah hari ini, aku akan menghancurkanmu. Zeke ingin membuka mulutnya, tetapi dihentikan oleh pemuda itu. Kamu Dev, kan? Namaku Carlton Ni. Aku adalah pemimpin aliansi seni bela diri saat ini. Karena Zeke tidak kompeten, aku yang menggantikannya. Saya tahu bahwa Tuan Chen memiliki beberapa kesalahpahaman dengan aliansi seni bela diri, jadi saya datang ke sini untuk mengubah pertarungan menjadi persahabatan dengan Tuan Chen, dan memberi selamat kepada Tuan Chen karena telah mendirikan sekte di usia muda. Aku punya hadiah di sini, bukan suap. Setelah Carlton Ni selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Zeke dengan enggan menyerahkan belati suci di tangannya.
Senjata bela diri suci ini adalah hadiah ucapan selamat dari aliansi seni bela diri kita, dan itu bukan suap. Kata Carlton dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat bahwa aliansi seni bela diri benar-benar memberikan senjata suci bela diri sebagai hadiah, semua orang tersentak, dan mata beberapa orang berbinar, iri. Dave juga sedikit terkejut, tapi dia tetap mengulurkan tangan untuk mengambil senjata suci itu. Dengan belati suci di tangannya, Dave langsung menuangkan kekuatan spiritual ke dalam belati, dan segera seringai muncul di wajahnya. Jika tebakanku benar, aku khawatir belati suci ini tidak akan digunakan beberapa kali, kan? Dave tidak percaya bahwa aliansi seni bela diri akan begitu baik. Ternyata kekuatan Wu Sheng di belati suci hampir habis, dan hampir hancur. Anda harus tahu bahwa ada batasan penggunaan senjata seni bela diri, bukan berarti memiliki senjata seni bela diri sama dengan memiliki master seni bela diri di sisi Anda. Senjata suci seni bela diri tidak lebih dari senjata yang digunakan oleh para ahli seni bela diri. Karena penggunaan bertahun-tahun, senjata suci seni bela diri memiliki kekuatan seni bela diri suci. Tetapi ketika kekuatan suci bela diri habis dan tidak ada cara untuk mengisinya kembali, senjata suci bela diri juga akan hancur. Carlton Ni tersenyum canggung, bahkan jika itu adalah senjata suci yang dapat digunakan sekali, itu tak ternilai harganya. Tapi Dave dengan santai melemparkan belati suci ke Carlton, dan berkata sambil mencibir, "Aku bukan tempat pembuangan sampah di sini, dan aku bukan pemulung, jadi ambillah sendiri, dasar bajingan." Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa Dave menyebut senjata suci itu benda sampah. Dan Carlton mengerutkan kening, aura di tubuhnya mulai naik, dan gelombang amarah menyelimuti seluruh aula dalam sekejap. Jelas, aura Carlton jauh lebih kuat daripada aura Dave. Jika kamu ingin bertarung, ayo lakukan, tapi jangan hancurkan barang-barangku di sini, karena kamu tidak akan mampu membayarnya. Dave sama sekali tidak peduli dengan aura Carlton. Melihat ini, Carlton perlahan menarik napas, dan kemudian berkata kepada Dave, "Lalu apa yang Tuan Chen inginkan, selama aliansi seni bela diri kita? Memilikinya, saya pasti akan memberikannya kepada Anda, selama kedua keluarga kita hidup dalam damai. Aku ingin hidupnya, maukah kamu memberikannya?" Dave menunjuk Zeke dan berkata, kali ini, Carlton berdiri sebagai seorang jenderal, dan Zeke cukup ketakutan. Jika Carlton menyetujui ini, bukankah dia akan mati? Pemimpin, jangan percayai anak ini, dia berbicara omong kosong, terakhir kali dia menipu kita dengan alamat reruntuhan kuno. Zeke benar-benar takut Carlton akan setuju dengan Dave. Tuan Chen, saya datang ke sini dengan tulus, dan saya ingin hidup damai dengan Anda. Tentu saja Carlton tahu bahwa Dave mempermainkannya, tapi dia tetap berkata dengan senyum tipis. Aku rukun dengan ibumu. Wajah Dave menjadi dingin, dan dia melontarkan kata-kata kotor, kamu telah mengurung pacarku begitu lama, dan sekarang kamu ingin berdamai denganku. Selama saya, Dave, masih mempunyai napas, aliansi seni bela diri adalah musuh seumur hidup saya, dan saya tidak akan pernah berhenti sampai Anda musnah. Jangan menghalangi jalanku ke sini, keluar dari sini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Omelan Dave mengejutkan banyak tamu. Jelas bahwa aura Carlton luar biasa, dan kekuatannya pasti sangat kuat, beraninya Dave melakukan ini. Mendengar hinaan Dave, wajah Carlton menjadi jelek. Dave, aku tidak berharap kamu tahu seperti apa dirimu, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan aliansi seni bela diri. Carlton berkata dengan dingin, tidak memenuhi syarat. Dave mencibir, karena aku tidak memenuhi syarat, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan mengira aku tidak tahu tentang aliansi seni bela dirimu. Aliansi seni bela diri Anda hanya dikendalikan oleh sekelompok jiwa. Jika saya benar, Anda juga memiliki jiwa di tubuh Anda kan? Ketika saya menyerap semua roh tua yang telah bertahan selama ribuan tahun, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh aliansi seni bela diri Anda. Dave secara langsung mengungkap skandal aliansi seni bela diri di depan umum. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Dave, mereka semua terkejut. Omong kosong, kurasa aku harus memberimu pelajaran. Kamu benar-benar mengira kami takut padamu. Saat dia mengatakan itu, aura di tubuh Carlton mulai meledak, dan suhu di seluruh aula anjlok. Mereka yang berkekuatan rendah merasa kesulitan satu sama lain, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mata Dave terpaku, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, menahan aura ini dengan keras kepala. Namun,
Dev tidak bergerak, jika dia melakukannya di sini, upacara hari ini akan gagal. Melihat pertempuran akan pecah, embusan angin tiba-tiba bertiup, dan kemudian aura Dev dan Carlton menghilang dalam sekejap. Carlton mengerutkan kening, dan melihat langsung keluar pintu. Hari ini sangat panas, mengapa orang masih mencari masalah? Apakah hukum dan ketertiban di dunia seni bela diri di Kyoto begitu buruk sekarang? Dengan suara nyaring, Tuan Si masuk perlahan. Melihat Tuan Si, banyak tamu berdiri satu demi satu. Tuan Si, orang-orang ini semua menyapa Tuan Si. Dev juga terkejut, dia tidak pernah menyangka Tuan Si akan datang. Tuan Si, mengapa kamu ada di sini? Dev bergegas maju dan bertanya tanpa diduga. Ada pendiri sekte termuda di Kyoto, tentu saja aku harus ada di sana untuk memberi selamat padanya. Tuan Si sedikit tersenyum. Melihat Tuan Si, ekspresi Carlton sangat jelek. Tuan Si, Carlton berjalan ke arah Tuan Si dan berteriak dengan hormat. Tuan Si melihat ke arah Carlton, dan kemudian berkata dengan dingin, pergilah. Carlton tidak mengatakan apa-apa, mengajak Zeke dan pergi dengan cepat. Kedatangan Tuan Si langsung membawa banyak pujian bagi Dev. Banyak orang baru mendengar bahwa Tuan Si sangat memperhatikan Dev. Tapi sekarang, untuk menginjak Dev sepertinya ini tidak sederhana. Bahkan Walter dan talenta mudanya lainnya iri dengan sikap Tuan Si terhadap Dev. Tuan Si, silakan duduk. Dev berkata kepada Tuan Si. Tidak, saya tidak akan duduk. Jika saya tinggal, saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang bisa makan enak. Tuan Si tersenyum ringan, dan kemudian melanjutkan, saya di sini untuk memberitahu Anda satu hal. Keluarga Watanabe dari negara pulau telah datang dan akan menantang Anda. Anda harus melakukan apa yang Anda bisa. Ketika Dev mendengar ini, jangan heran, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Watanabe masih akan menyerah setelah sekian lama. Faktanya, Dev tidak tahu bahwa selama periode waktu ini, keluarga Watanabe telah mencoba mencari cara untuk memasuki Daxia dan membunuh Dev, tetapi Tuan Si mengirim orang untuk menghentikan mereka di perbatasan. Tuan Si, saya akan memperhatikan. Dev mengangguk dan berkata, Tuan Si tidak berhenti, dan langsung pergi setelah mengikuti Dev. Kakak Dev, aku tidak menyangka Tuan Si benar-benar baik padamu. Sekarang setelah kamu memiliki pengakuan resmi, gerbang nagamu pasti akan tumbuh lebih kuat. Walter berkata kepada Dev dengan sangat iri. Awalnya, saya iri pada wanita-wanita di sekitar Dev. Sekarang saya iri pada Dev karena memiliki sampul resmi. Bagaimanapun, itu membuat iri, cemburu dan penuh kebencian. Dev, sekarang aku ingin lebih menantangmu. Cepat dan tentukan waktu. Aku tidak menyangka reputasimu di ibu kota lebih besar dari yang aku bayangkan. Yokazu mengikuti Dev dengan semangat. Jika Dev dikalahkan, reputasi Yoka di ibu kota dan bahkan di seluruh dunia seni bela diri akan semakin besar. Tepat ketika Dev membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dia mendengar keributan keras di pintu, dan kemudian melihat beberapa murid di pintu dilemparkan. Kemudian seorang Jun Watanabe, mengenakan seragam samurai dan memegang pedang samurai, masuk perlahan. Semua orang melihat bahwa mereka berasal dari negara pulau, dan semuanya memiliki mata yang tajam. Tapi Jun Watanabe tidak memiliki jejak kepengecutan di hadapan tatapan begitu banyak orang. Siapa Dev di sini? Lawan aku. Jun Watanabe melirik semua orang, lalu melanjutkan, saya, Jun Watanabe dari keluarga Watanabe, dan saya datang ke sini untuk menantang Dev. Dev mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria dari keluarga Watanabe ini akan memilih hari seperti ini untuk menantang dirinya sendiri. Bukankah ini sengaja membuat dirinya jijik? Kamu apa? Cepat keluar, dan tantang Tuan Chen dengan kucing atau anjing apa saja. Saat ini, seorang tamu berdiri dan memaki Jun Watanabe. Tapi Jun Watanabe memegang pedang samurai di telapak tangannya, dan segera melihat kilatan dingin. Sikat. Tamu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, hanya untuk melihat noda darah di lehernya, dan tubuhnya langsung jatuh. Dan Jun Watanabe itu sepertinya tidak pernah menghunus pedang, terlihat betapa cepatnya Jun Watanabe ini. Melihat Jun Watanabe berani membunuh secara terbuka, semua orang langsung bangun. Adapun Dev, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia akan bergerak. Tapi sebelum Dev bisa bergerak, Yokazu sudah melompat. Bajingan dari negara kepulauan, berani bertindak liar di sini. Aura menakutkan terpancar dari tubuh Yokazu, langsung menyelimuti Jun Watanabe.
Jun Watanabe memandang Yokazu tanpa rasa takut. Kamu Dev. Aku bukan Dev. Yokazu menggelengkan kepalanya. Karena kamu bukan Dev, maka aku tidak akan melawanmu. Biarkan Dev keluar. Kata-kata Jun Watanabe sangat merangsang Yokazu. Bukankah ini jelas meremehkannya, mengira kekuatannya tidak sebaik Dev. Ini membuat Yokazu sangat marah. Kamu Ronin, jangan berpikir bahwa di dunia seni bela diri Daxia kita hanya memiliki Dev sebagai satu-satunya master. Untuk membunuhmu, aku saja sudah cukup. Saat dia mengatakan itu, Yokazu meninju Jun Watanabe. Menghadapi pukulan Yoka, Jun Watanabe mengelak sedikit ke samping, lalu mundur ke halaman. Melihat pukulannya meleset, Yoka juga melompat, dan menendang lagi di udara. Jun Watanabe mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, dan kekuatan besar membuatnya mundur beberapa langkah. Dan Yoka jatuh di depan Jun Watanabe. Apakah menurutmu kemampuanku tidak sebanding dengan kemampuanmu? Kekuatan Wuhou Agung benar-benar bagus, itu layak untukku. Setelah Jun Watanabe selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih pedang samurai di tangannya, lalu melemparkannya ke Yoka. Jun Watanabe bahkan tidak menghunus pedangnya, tetapi langsung melemparkan sarungnya ke Yoka. Kesombongan. Melihat Jun Watanabe memiliki senjata, Zhu Hao mendengus dingin dan mencakar ke depan dengan tangan kanannya. Meraih sarung Jun Watanabe secara langsung, nafas keduanya langsung bertabrakan. Ledakan. Setelah suara keras, Yoka hanya merasakan kekuatan besar yang datang dari pedang samurai. Kekuatan ini sangat aneh, menembus ke dalam tubuh Yoka secara instan melalui pedang samurai. Yoka hanya merasakan jantungnya bergetar, aura di tubuhnya menghilang seketika, dan dia mundur lagi dan lagi, seteguk darah keluar. Dengan kemampuan kecilmu ini, jangan keluar dan menjadi malu. Jun Watanabe terlihat menghina, lalu melirik semua orang dengan mencibir, siapa Dev? Keluarlah untuk bertarung, jangan jadi pengecut. Sial, aku bertarung denganmu. Yoka kehilangan muka di depan semua orang, tentu saja dia tidak bisa menerimanya. Yoka langsung mengeluarkan cambuk 9 bagian dari pinggangnya, menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan, dan cambuk 9 bagian itu berubah menjadi tongkat lurus. Kamu masih berani melakukannya. Jun Watanabe menyipitkan matanya sedikit. Omong kosong, mari kita lakukan. Seperti yang dikatakan Yoka, cambuk 9 bagian di tangannya menghantam Yoka dengan keras, terdengar suara siulan, dan seluruh kekosongan mulai bergetar. Kekuatan Wuhou Agung tidak bisa diremehkan. Melihat ini, Jun Watanabe mengirim pedang samurai di tangannya ke depan, langsung memblokir cambuk 9 bagian Yoka. Ledakan. Dengan suara tabrakan, cambuk 9 bagian di tangan Yoka langsung diayunkan. Hanya saja cambuk 9 bagian yang awalnya berubah menjadi tongkat berubah menjadi ular berbisa dalam sekejap saat dia mengayunkannya. Di kepala cambuk, seperti ular berbisa yang mengeluarkan bisa, itu meledak dalam sekejap, dan pergi ke punggung Jun Watanabe dengan ganas. Tidak ada yang mengira bahwa cambuk 9 bagian Yoka akan memiliki mekanisme di dalamnya. Bentak, cambuk 9 bagian mengenai punggung Jun Watanabe dan langsung membuat memar di punggung Jun Watanabe. Yoka berhasil dalam pukulan ini, kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan wajahnya penuh kebanggaan. Tapi Jun Watanabe menyipitkan matanya sedikit, kamu memaksaku untuk membunuhmu. Datang dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Setelah Yoka selesai berbicara, dia mengulangi trik lamanya, dan cambuk 9 bagian di tangannya menuju Jun Watanabe lagi. Kali ini, Jun Watanabe tidak langsung menghadang dengan pedang samurai, melainkan mencabut pedang dari sarungnya dengan dentang. Cahaya dingin yang menyilaukan melintas, dan Jun Watanabe melambai ke arah matanya. Semua orang hanya melihat semburan cahaya yang berkedip, dan kemudian melihat pedang samurai di tangan Jun Watanabe, pedang itu sudah kembali ke sarungnya. Tapi melihat cambuk 9 bagian di tangan Yoka, itu dipecah menjadi beberapa bagian dan tidak bisa digunakan lagi. Melihat ini, semua orang tersentak, karena teknik pedang Jun Watanabe terlalu cepat. PKN tahun 1711 sampai tahun 1720 melihat cambuk 9 bagian di tangannya, Yoka membeku di tempat. Anda tahu, cambuk 9 bagiannya adalah harta paling berharga dari keluarga Zhu, dan teksturnya sangat keras, tetapi dia itu dipotong dengan mudah oleh pihak lain. Tepat ketika Yoka dalam keadaan linglung, Jun Watanabe menamparkan kepala Yoka dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini adalah gerakan mematikan,
jelas ditujukan pada nyawa Yoka. Pada saat Yoka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Tepat pada waktunya, Dev menegakkan tubuhnya, dan mengikuti Jun Watanabe dengan telapak tangannya. Jun Watanabe terus mundur, sementara Dev juga mengguncang tubuhnya. "Kamu siapa?" Jun Watanabe sedikit mengernyit. "Saya Dev, bukankah Anda datang untuk menantang saya?" Dev tersenyum dingin. Jun Watanabe memandang Dev, dengan amarah dan niat membunuh di matanya. Yoka memandang Dev dengan rasa terima kasih, dan akhirnya mundur tanpa berkata apa-apa. Mengikuti Jun Watanabe dalam pertempuran ini, dia kehilangan muka. "Kamu berani keluar sekarang? Apakah kamu ingin aku bertarung denganku setelah kekuatanku habis?" Jun Watanabe berpikir bahwa Dev hanya keluar saat ini, dia pasti sedang bermain trik. "Kamu tidak layak membiarkanku menggunakan trik padamu. Jika kamu berpikir bahwa kekuatanmu habis dan tidak seimbang, aku bisa membiarkanmu melakukan 3 gerakan." Seperti yang dikatakan Dev, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tindakan Dev langsung membuat banyak orang gemetar. Dan Jun Watanabe langsung kesal, dan meraung dengan marah, "Kamu terlalu sombong, lihat apakah aku tidak memotongmu menjadi 2. Detik berikutnya, Jun Watanabe mencabut pedang samurainya dalam sekejap, tubuhnya sedikit berkedip, dan dia langsung menuju Dev, lalu dia menebasnya. Kecepatan Jun Watanabe sangat cepat sehingga semua orang tidak bisa melihatnya sama sekali, hanya bayangan pisau itu yang tersisa di udara. Desir, dengan bilah tajam, pedang samurai itu langsung menebas kepala Dev. Ini untuk membunuh Dev dengan 1 pukulan. Menghadapi pukulan tajam itu, tangan Dev masih berada di belakang punggungnya, dan tidak ada bekas kepanikan di wajahnya. Tepat ketika pedang samurai hendak mencapai Dev, kepala Dev menoleh sedikit, dan pedang samurai itu meluncur ke wajah Dev. Pedang ganas itu meniup rambut Dev, dan bahkan pakaian di tubuh Dev menyeringai. Tapi dia gagal mengenai Dev, dan Dev menghindari pedangnya. "Kamu masih memiliki 2 peluang." Dev memandang Jun Watanabe dengan tenang, dan berkata dengan sedikit main-main. Pengadilan kematian. Jun Watanabe menjadi marah karena malu, dan alih-alih mengambil kembali pedang samurai di tangannya, dia memotongnya di tengah. Tapi Dev bangkit dari tanah, tubuhnya melayang di udara dalam sekejap, dan bilahnya langsung lewat di bawah kaki Dev. Bilahnya meraung, dan beberapa pilar tidak jauh dari sana langsung terpotong oleh bilahnya. Tubuh Dev jatuh dengan ringan ke pedang samurai Jun Watanabe. Jun Watanabe hanya merasakan kekuatan di tangannya bertambah, dan pedang samurai di tangannya hampir jatuh ke tanah. Dengan langkah ringan pada Dev, tubuhnya naik ke udara lagi, lalu mendarat dengan mantap di depan Jun Watanabe. Gerakan terakhir, Dev memandang Jun Watanabe dengan jijik dan berkata, "Apa?" Jun Watanabe hampir mati karena marah, memegang pedang di kedua tangannya, dan menebas Dev dengan keras dari tengah. Kali ini kekuatannya luar biasa, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Sekalipun itu gunung besar, saya khawatir itu bisa terbelah dari tengah. Semua orang buru-buru menatap Dev, hanya untuk melihat cahaya keemasan bersinar dari tubuh Dev, dikelilingi oleh naga emas di tangan kanannya. Tapi Dev tidak mengelak atau mengelak, dia hanya meraih pedang samurai. Mengambil pedang putih dengan tangan kosong. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Bentak, Jun Watanabe memegang pedang di kedua tangannya, dan saat dia mengerahkan tenaga, dia tiba-tiba berhenti. Ini seperti mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi, berhenti dalam sekejap. Jun Watanabe tercengang sesaat, dan kemudian matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Karena dia melihat saat ini Dev langsung meraih pedang samurainya dengan tangan kanannya, tapi tetap memegang pedangnya. Ini, Jun Watanabe tidak percaya semua yang ada di depannya. Dan Yoka yang berada di samping melihat pemandangan ini, dan lebih terkejut lagi. Anda harus tahu bahwa cambuk 9 bagiannya dengan mudah dipotong oleh Jun Watanabe dengan pedang samurai, tetapi sekarang Jun Watanabe tidak dapat melukai tangan Dev. Jadi bisa dilihat betapa kuatnya tubuh fisik Dev. 3 gerakan telah berlalu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya, dan pedang samurai Jun Watanabe patah dalam sekejap. Kali ini, Jun Watanabe bahkan lebih tercengang. Sebelum Jun Watanabe dapat bereaksi, Dev telah mengangkat kakinya dan menendang dada Jun Watanabe, membuat Jun Watanabe terpental. Tubuh Jun Watanabe terpental lebih dari 10 meter jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Jun Watanabe. Melihat ini, semua orang memiliki ekspresi yang kompleks,
dengan perasaan yang tak terlukiskan, terutama Yoka. Anda harus tahu bahwa baru saja dia bersumpah untuk menantang Dev untuk menginjak posisi Dev. Sekarang Dev hampir sekejap mengalahkan Jun Watanabe, terlihat kekuatannya masih jauh di belakang Dev. Yoka tidak dapat mengetahuinya, kekuatan Dev jelas tidak lebih tinggi darinya, tetapi dalam pertempuran nyata, bagaimana Dev dapat dengan mudah melompat untuk bertarung. Mereka tidak akan mengerti apa yang diwakili oleh avatar naga emas Dev. Ini adalah fisik terkuat di dunia, bukan salah satunya. Jun Watanabe ingin berdiri, tetapi menemukan bahwa tendangan Dev hampir menghancurkan organ dalamnya. Seteguk besar darah terus menyembur keluar. Dev melangkah maju dan menginjak kepala Jun Watanabe, membuat wajah Jun Watanabe menempel erat ke tanah. Jun Watanabe meronta, tapi sia-sia. Penghinaan seperti ini membuat wajah Jun Watanabe sangat jelek. Mungkinkah tidak ada seorang pun di keluarga Watanabe Anda, dan keluarga Watanabe mengirim sampah seperti Anda untuk berurusan dengan saya? Dev menatap Jun Watanabe dan berkata dengan dingin. Jun Watanabe berjuang, matanya penuh amarah. Dev, apakah kamu berani membangunkanku? Jika kamu membangunkanku, aku pasti akan membunuhmu. Saat ini, Jun Watanabe masih berteriak-teriak. Ingat, panggil leluhurmu, dan aku akan membiarkanmu bangun, kata Dev sambil mencibir. Jun Watanabe hampir mati karena marah, tapi kepalanya diinjak oleh Dev, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Keluarga Watanabe mengirimmu ke sini, sungguh memalukan bagi negara pulauku. Dengan suara berat, Kazuo Kawaguchi masuk bersama dua utusan lainnya. Dev memandang mereka bertiga, dan menemukan bahwa tidak ada fluktuasi aura pada mereka bertiga, mereka benar-benar orang biasa. Ini membuat Dev sedikit aneh, dia tidak mengerti bagaimana tiga penduduk pulau biasa ini berani datang kepadanya. Tuan Kawaguchi, selamatkan aku. Jun Watanabe melihat Kazuo Kawaguchi datang, dan langsung berteriak. Kazuo Kawaguchi tidak melihat ke arah Jun Watanabe, tetapi melihat ke arah Dev, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah Dev, kan? Kami adalah misi untuk negaramu, dan Jun Watanabe juga merupakan anggota dari misi tersebut, jadi kamu tidak bisa membunuhnya. Bah, orangmu bisa membunuh orang sesuka hati, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Apa menurutmu ini ada di rumahmu? Hari ini dia harus mati, dan dia akan membayarnya dengan darah. Dev memandang Kazuo Kawaguchi seperti itu, dan menyesapnya. Dia tidak mengerti bagaimana pria biasa tanpa kekuatan ini berani berbicara begitu berani, mungkinkah karena statusnya sebagai misionaris. Aku berkata, kamu tidak bisa membunuh. Kazuo Kawaguchi menyipitkan matanya sedikit, dan senyum di wajahnya menghilang. Apakah kamu seekor burung? Kamu tidak bisa jika kamu mengatakan tidak bisa. Aku akan membunuhnya hari ini dan lihat apakah kamu bisa menghentikanku. Seperti yang dikatakan Dev, dia mengangkat kakinya dan hendak menginjaknya. Dengan tendangan ini, kepala Jun Watanabe pasti terkoyak. Tapi tepat ketika Dev hendak menginjaknya, dia tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan, menyebabkan Dev mundur seketika. Setelah mundur lebih dari 10 meter berturut-turut, Dev menstabilkan sosoknya. Tetapi ketika Dev memandang Kazuo Kawaguchi, dia menemukan bahwa Kazuo Kawaguchi tampak seperti orang yang berbeda, dan aura yang memancar dari tubuhnya membuat Dev merasa ketakutan. Dev mengerutkan kening, matanya penuh kejutan, dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Kazuo Kawaguchi untuk menyembunyikan auranya, bahkan tidak membocorkannya sama sekali. Terima kasih Tuan Kawaguchi. Jun Watanabe mengikuti Kazuo Kawaguchi untuk berterima kasih padanya. Jun Watanabe Jun, masih bisakah kamu bertarung? Kazuo Kawaguchi bertanya. Ya, Jun Watanabe mengangguk. Karena kamu bisa bertarung, ayo lanjutkan. Prajurit pulau kita tidak punya tradisi untuk kembali setelah gagal, kata Kazuo Kawaguchi. Hai, Jun Watanabe mengangguk, matanya dipenuhi tekad untuk mati. Dev memandang Jun Watanabe, meskipun dia bisa dengan mudah membunuh Jun Watanabe, namun kemunculan Kazuo Kawaguchi yang tiba-tiba membuat Dev merasa kesal. Kazuo Kawaguchi sepertinya melihat kekhawatiran Dev, dan berkata dengan senyum tipis, jangan khawatir, aku tidak akan bergerak. Kalian berdua yang harus bersaing. Sebagai kepala misi, tentu saja aku akan mematuhi aturannya. Melihat apa yang dikatakan Kazuo Kawaguchi, Dev menghela nafas lega. Lagi pula, aura Kazuo Kawaguchi barusan terlalu menakutkan. Ayo, Dev melambai ke Jun Watanabe. Pergilah. Kazuo Kawaguchi menepuk bahu Jun Watanabe. Namun dengan tepukan ini,
aura Jun Watanabe langsung berubah, diikuti dengan peningkatan kekuatan yang cepat dan segera mencapai puncaknya. Kekuatan mengerikan terpancar dari Jun Watanabe. Saat ini, mata Jun Watanabe menjadi tajam, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Wajah Dev menjadi sedikit jelek, karena nafas yang dia rasakan dari Jun Watanabe agak mirip dengan nafas Kawaguchi Kazuo. Dev tidak mengerti apa yang Kazuo Kawaguchi lakukan pada Jun Watanabe. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari negara pulau kami. Jun Watanabe membuka mulutnya perlahan, tapi bahkan suara Jun Watanabe pun berubah saat ini. Itu hanya pria yang dirasuki jiwa, apa yang membuatmu tergila-gila? Tunggu sampai aku membunuhmu dan memusnahkan jiwa di tubuhmu. Dev berkata dengan dingin. Dev tahu bahwa penampilan Jun Watanabe saat ini benar-benar sejalan dengan dirasuki roh dan mengendalikan tubuhnya. Dev telah membunuh banyak orang yang dirasuki roh, jadi dia tidak takut. Lagi pula, meskipun jiwa-jiwa itu kuat selama hidup mereka, setelah mereka berubah menjadi jiwa, kekuatan mereka tidak ada, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Hahaha, orang bodoh, kamu tahu apa? Jun Watanabe tertawa, dan kemudian tubuhnya perlahan melayang ke udara, diikuti oleh kekuatan menakutkan yang langsung menyelimuti seluruh area keluarga naga. Saat ini, banyak orang menjadi gugup, dan sekarang tidak. Mungkin mereka meninggalkan rumah naga. Tubuh Jun Watanabe perlahan tertutup kabut darah merah, bau darah yang kental, ditambah dengan kekuatan yang menakutkan, seketika membuat banyak orang tidak tahan. Beberapa yang lebih lemah mulai terlihat jelek, dan yang lainnya juga mengerutkan kening, memancarkan aura di tubuh mereka, melawan kekuatan yang menakutkan ini. Melihat ini, tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan nafas terpancar dari tubuhnya, diikuti oleh Jun Watanabe untuk melawan. Dengan perlawanan Dev, banyak orang jelas jauh lebih santai. Sekelompok semut, benar-benar mengira mereka bisa melawanku. Jun Watanabe ada di udara, dan warna merah darahnya perlahan berubah menjadi kura-kura besar. Saya melihat kura-kura besar menjulurkan kepalanya, dan dengan setiap napas, kekuatan mengerikan menyembur keluar, menekan Dev dan yang lainnya. Dev, ini nafas kura-kura, hentikan dia dengan cepat, jangan biarkan dia menyelesaikan mantra. Saat ini, Yaeko melihat kura-kura besar di udara, jadi dia berteriak pada Dev. Raungan Yaeko langsung menarik perhatian Kazuo Kawaguchi, dan Kazuo Kawaguchi menatap Yaeko dengan dingin, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Karena nafas kura-kura purba ini, hanya sedikit orang yang dapat memahaminya sekarang, tetapi mereka dikenali oleh seorang gadis kecil. Kazuo Kawaguchi tidak tahu bahwa di tubuh Yaeko sekarang hidup orang suci dari ribuan tahun yang lalu, dan tentu saja dia tahu semua tentang metode kuno. Sialan, jadi kalian semua anak kura-kura. Dev meraung, dan tubuhnya langsung bangkit dari tanah. Tinju emas itu menghantam kura-kura kental dengan keras. Melihat Dev langsung menyerang, Jun Watanabe tidak panik sedikit pun, dia memanfaatkan nafas kura-kura, langsung membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk penghalang di depannya. Ketika matra napas kura-kura selesai, tidak ada dari kalian yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Ada sedikit cibiran di wajah Jun Watanabe. Tubuh Dev mendekat dengan kecepatan tinggi, tinju emasnya bersinar dengan cahaya, dan seekor naga emas meraung keluar dari tubuh Dev. Penghalang itu ditembus dalam sekejap, tanpa hambatan sedikit pun. Bagaimana bisa? Wajah Jun Watanabe berubah, dan dia sangat terkejut. Bahkan Kazuo Kawaguchi mengerutkan kening. Mari kita lihat bagaimana putra naga mengajarimu putra kura-kura. Dev mendengus dingin, dan aura yang keluar dari tubuhnya langsung menuju Jun Watanabe. Tubuh Jun Watanabe tiba-tiba mundur, kakinya berada di belakang kura-kura, dan dia menggumamkan sesuatu di mulutnya. Kemudian, saat kura-kura itu menghembuskan napas, dia mengetuk jarinya dengan ringan, lalu bola cahaya putih yang menyilaukan menyala. Kekuatan penyu tanpa batas. Jun Watanabe meraung, dan cahaya putih yang menyilaukan langsung terlempar ke arah Dev. Melihat ini, Dev menunjukkan sosoknya dan ingin bersembunyi, tetapi cahaya putih berubah menjadi jaring besar dalam sekejap, menutupi Dev sebelum Dev sempat bereaksi. Tiba-tiba Dev terjebak di dalam, tapi Jun Watanabe tidak ragu sama sekali. Dengan lambaian telapak tangannya, pedang katana berwarna merah darah muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia menebas dengan pedang, dan langsung menuju Dev yang terperangkap. Dalam sekejap, langit bergetar, jalan berdengung, dan pedang ini hampir menimbulkan fenomena di dunia.
Dev. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan keringat untuk Dev. Tapi Dev tidak panik, saya melihat Dev melambaikan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul, dan cahaya gelap terpancar dari bilah pedang pemotong naga. Ketika Dev menyuntikkan kekuatan naga ke pedang pembunuh naga, suara nyanyian naga bergema di seluruh langit. Merusak. Dengan lambaian pedang pembunuh naga di tangan Dev, jaring yang menjebaknya menghilang seketika. Segera setelah itu, bilah dan energi pedang bertabrakan secara langsung, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jun Watanabe memandang Dev dengan dingin, sudah kubilang, tidak ada yang bisa lepas dari nafas kura-kura. Tapi begitu kata-kata Jun Watanabe jatuh, cahayanya menghilang, dan energi pedang Dev tidak lemah sama sekali. Tabrakan tadi tidak menghilangkan energi pedang yang diayunkan Dev. Kulit Jun Watanabe berubah, matanya membelalak, bagaimana ini bisa terjadi. Saat dia mengatakan itu, Jun Watanabe mundur dengan cepat, tidak lupa membiarkan kura-kura yang telah berubah mundur bersama. Sikat, energi pedang begitu cepat sehingga Jun Watanabe tidak punya waktu untuk mundur, dan melihat energi pedang yang tajam melintas di kepala kura-kura dalam sekejap. Semua orang melihat bahwa kepala kura-kura itu dipotong, dan kemudian seluruh tubuhnya menghilang. Jun Watanabe jatuh langsung dari udara ke tanah, dan aura di tubuhnya juga sedikit melemah. Ini hebat, orang-orang di sekitar tidak bisa tidak bertepuk tangan untuk Dev. Adapun Kazuo Kawaguchi, wajahnya suram dan dingin, tapi dia tidak menatap Dev, tapi menatap Yaeko dengan penasaran. Orang yang bisa mengetahui rahasia nafas kura-kura pasti bukan orang biasa. Wajah Jun Watanabe jelek, dia bangkit dari tanah, dan katana berwarna merah darah muncul di tangannya, dan di sekitar katana itu, ada roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat bahwa Jun Watanabe telah membunuh banyak orang. Cahaya merah darah berkedip, dan seluruh tubuh Jun Watanabe juga memerah, seolah berlumuran darah. Udara mati yang tak terhitung jumlahnya muncul dari Jun Watanabe, seperti nafas di gunung mayat dan lautan darah. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Dev memancarkan cahaya, dan ada suara mendengung terus-menerus, seolah-olah seekor binatang lapar dan haus melihat mangsanya. Roh-roh yang membenci di sekitar pedang samurai Jun Watanabe sepertinya merasakan aura pedang pembunuh naga, dan mereka semua memiliki wajah yang mengerikan, seolah-olah sengaja mengelak. Melihat ini, Jun Watanabe mengerutkan kening. Sebelum pertempuran, senjata di tanganku menjadi pengecut. Bakar darahmu, pancarkan semangat Bushidomu. Saat ini, Kazuo Kawaguchi berbicara perlahan, suaranya rendah, seolah berasal dari bawah tanah kuno. Ketika Jun Watanabe mendengar ini, dia menggigit ujung lidahnya tanpa ragu, lalu menyemprotkan seteguk darah ke pedang samurai itu. Pedang samurai berwarna merah darah tampak bersemangat setelah menghadapi darah, dan roh pendendam yang awalnya mengelak juga meraung seperti binatang buas. Serangan hantu. Jun Watanabe berteriak keras, dan kemudian mengayunkan pedang samurai di tangannya tiba-tiba, aura menakutkan sepertinya jatuh dari langit. Dan kemudian roh-roh jahat itu membuka mulut berdarah mereka dan pergi menuju Dev. Dev memandangi roh-roh yang membenci itu, dan tersenyum dingin di sudut mulutnya, cahaya Buddha bersinar di mana-mana. Pedang pembunuh naga di tangan Dev langsung memancarkan semburan cahaya keemasan, dan cahaya itu melesat ke langit, langsung ke langit. Segera setelah itu, seperti matahari, sinar cahaya dipancarkan, menyinari seluruh bumi. Setelah disinai oleh cahaya keemasan, hantu yang awalnya ganas itu tiba-tiba berjuang kesakitan, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang di udara. Semangat kebencian menghilang, tetapi cahaya keemasan masih ada. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyinari Jun Watanabe dalam sekejap. Jun Watanabe tiba-tiba menunjukkan kepanikan, diikuti dengan perjuangan yang menyakitkan. Kabut hitam terpancar dari tubuh Jun Watanabe menghilang dengan cepat, tetapi pada saat ini, tubuh Kazuo Kawaguchi sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, Dev mengangkat mulutnya sedikit, sepertinya begitu. Tadi Dev merasa nafas Jun Watanabe tiba-tiba naik tajam, dia pasti dirasuki roh, tapi dia tidak pernah mengira Kazuo Kawaguchi masih hidup, tapi dia bisa memancarkan sinar jiwa ke tubuh orang lain. Dev belum pernah melihat teknik seperti ini sebelumnya, jadi dia sangat tertarik pada Kazuo Kawaguchi. Seluruh tubuh Jun Watanabe bersimbah keringat dingin. Tanpa bantuan Kazuo Kawaguchi, Jun Watanabe sudah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Dev melompat, lalu meninjunya. Saya melihat bahwa ruang di sekitar Jun Watanabe terdistorsi dan berubah bentuk oleh pukulan ini,
dan tubuh Jun Watanabe berlumuran darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Dev melihat Jun Watanabe masih hidup, jadi dia memukul lagi. Di bawah pukulan ini, Jun Watanabe tidak mungkin bertahan. Pada saat ini, Kazuo Kawaguchi melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar melanda, menyebabkan Dev mundur dengan cepat. Meski begitu, Dev masih merasakan nafas di tubuhnya terus meningkat. Apa maksudmu? Dev memelototi Kazuo Kawaguchi dan bertanya. Hasilnya telah diputuskan, tidak perlu membunuh orang. Kazuo Kawaguchi membuka mulutnya perlahan. Barusan dia bisa membunuh orang dengan santai, kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Mata Dev menyipit, jika kamu menghalangi, maka aku akan membunuhmu bersama. Kazuo Kawaguchi mencibir di wajahnya, kamu benar-benar yakin kamu bisa membunuhku dengan semua kemampuanmu. Bahkan jika kalian semua ada di sini, siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Sekarang hasilnya telah diputuskan, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Kata-kata Kazuo Kawaguchi membuat semua orang sangat marah, tetapi mereka juga merasa tidak berdaya, lagi pula kekuatan Kazuo Kawaguchi memang tidak bisa diprediksi. Tuan Kawaguchi, di Daxia saya, yang harus Anda lakukan hanyalah mematuhi tugas Anda, sehingga saya dapat menjamin keselamatan Anda di Daxia. Jika Anda menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di Daxia, maka jangan salahkan saya karena tidak menjagamu. Pada saat ini, sosok Tuan Si perlahan muncul di pintu dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Si, setelah melihat Tuan Si, wajah Kazuo Kawaguchi langsung menjadi sedikit jelek. Tuan Si, mari belajar tentang keterampilan. Sekarang pemenang telah diputuskan, saya hanya ingin membawa orang-orang saya dan pergi. Kata Kazuo Kawaguchi. Tuan Si, begitu orang ini datang, dia mengangkat tangannya untuk membunuh. Mungkinkah hidupnya berharga, dan hidup kami tidak? Dev berkata kepada Tuan Si. Tuan Si melambaikan tangannya untuk menyuruh Dev tutup mulut, dan kemudian dia berkata kepada Kawaguchi Kazuo, persaingan adalah pertarungan hidup dan mati. Saya ingat semangat Bushido dari negara pulau Anda, yang kalah tidak diizinkan untuk hidup. Kata-kata Tuan Si membuat Kazuo Kawaguchi terdiam. Saat ini, Jun Watanabe yang sudah diambang kematian tiba-tiba bangkit, dan tiba-tiba mengeluarkan belatinya. Kompetisi belum berakhir, setelah Jun Watanabe selesai berbicara, dia menusuk tubuhnya dengan pisau. Semua orang terkejut saat melihat ini, berpikir bahwa orang ini telah gagal dan akan bunuh diri dengan memotong dirinya sendiri. Saya melihat Jun Watanabe memotong dadanya, dan mengeluarkan hati merah cerah yang masih berdetak. Adegan ini membuat takut banyak gadis untuk berteriak dan menutup mata mereka. Saya melihat hati Jun Watanabe mulai memancarkan cahaya menyihir, dan kemudian cahaya ini menyelimuti seluruh tubuh Jun Watanabe. Luka pada Jun Watanabe pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya hati Jun Watanabe menjadi hitam, dan tubuh Jun Watanabe tampak tertutup lapisan baju besi hitam, yang terlihat sangat menjijikkan. Semua orang memandang Jun Watanabe dengan kaget. Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Jun Watanabe. Hanya Kazuo Kawaguchi yang menatap Jun Watanabe dengan syok di matanya. Pada saat ini, Jun Watanabe berlutut di tanah, memasukkan tangannya ke dalam tanah, dan bergumam, Dewa dan Iblis tertinggi, tolong beri saya kekuatan, saya bersedia mendedikasikan diri saya untuk diri Anda. Dev melihat penampilan Jun Watanabe, dan sedikit mengernyit, dia tidak tahu apa yang dilakukan orang ini, tetapi dia tahu bahwa aura di tubuh Jun Watanabe menjadi semakin menakutkan. Tuhan makan hati, ini adalah sihir kuno yang unik di negara pulau, Dev, kamu harus berhati-hati. Dia mengorbankan hidup dan jiwanya untuk mendapatkan kekuatan dewa dan iblis, tidak disangka ribuan tahun kemudian, masih ada orang yang mampu melakukan sihir seperti itu. Yaeko mengingatkan Dev dengan keras. Kata-kata Yaeko langsung meningkatkan kewaspadaan Dev, dan Kazuo Kawaguchi menatap Yaeko dengan lebih banyak pertanyaan. Segera, upacara doa Jun Watanabe selesai, dan tubuh Jun Watanabe tampak dipenuhi udara, dan membengkak hampir 1 meter. Terutama jantung hitam di dada yang terus berdetak membuat orang merasa sangat kedinginan. Bahkan jika kamu menjadi iblis yang sangat besar, aku akan membunuhmu juga. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyingkirkan pedang pembunuh naga dan menghancurkannya dengan kepalan cahaya kemasan. Jun Watanabe mendengus dingin, dan menembak ke arah Dev dalam sekejap. Tinju keduanya langsung bertabrakan. Saat tinjunya bertabrakan, Dev merasakan kekuatan besar datang. Kekuatan ini sepertinya tidak berasal dari tubuh manusia sama sekali,
tetapi lebih seperti berasal dari tanah. Tubuh Dev langsung dikirim terbang, dan kemudian menabrak tanah, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Melihat ini, semua orang tersentak, dan ekspresi Tuan Si agak jelek. Tidak ada yang mengira bahwa Jun Watanabe, yang akan mati, akan mengetahui ilmu sihir yang begitu mengerikan. Melihat ekspresi Tuan Si, Kazuo Kawaguchi berkata dengan senyum tipis, "Tuan Si, tidak ada yang bisa bertahan di bawah hati iblis. Ini adalah sihir tertua dari keluarga Watanabe. Saya hanya tidak tahu mengapa itu diajarkan oleh tua Watanabe. Seperti yang kamu katakan tadi, ini adalah duel dan pertarungan hidup dan mati. Jika Dev terbunuh dalam beberapa saat, kamu tidak diizinkan untuk campur tangan. Kalau tidak, jangan salahkan aku." Kazuo Kawaguchi memiliki sedikit kepuasan di matanya. Tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati, tunggu dan lihat saja, Tuan Si berkata dengan ringan. Saat ini, Dev sudah perlahan bangun, menatap Jun Watanabe di depannya, wajahnya sebenarnya sedikit bersemangat. "Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk melatih tubuhku." Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menembak Jun Watanabe. Jun Watanabe juga tidak ragu-ragu, dan langsung berlari ke depan. Keduanya tidak memiliki gerakan mewah lainnya, hanya head-to-head, meninju dengan daging. Tubuh Dev dikirim terbang beberapa kali, tetapi segera Dev akan bergegas. Saat ini, Dev seperti baja yang tidak bisa dipukuli sampai mati. 10 menit kemudian, Dev ternyata semakin berani, dan kekuatan Jun Watanabe mulai terkuras. Kali ini, Kazuo Kawaguchi berubah menjadi wajah jelek. Dia tidak menyangka bahwa Jun Watanabe yang menggunakan sihir tertua dari keluarga Watanabe, tapi dia masih tidak bisa membunuh Dev. Tubuh fisik Dev terlalu kuat, dan Kazuo Kawaguchi sendiri mulai ragu apakah dia bisa membunuh Dev dengan satu pukulan jika dia mengambil tembakan. "Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi," Dev mencibir, dan kemudian tubuhnya mulai dikelilingi oleh cahaya kemasan. Tepat di belakang Dev, seekor naga emas berputar dan mengeluarkan semburan nyanyian naga. Setelah berkah dari naga emas, aura Dev juga mulai meningkat. "Lihatlah tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan." Cahaya keemasan mulai bersinar di tubuh Dev, dan kemudian sisik berkilau menutupi seluruh tubuhnya. Segera, Dev seperti seorang ksatria yang menunggangi naga, berdiri dengan anggun di depan Jun Watanabe. Tubuh kuat Dev, ditambah dengan berkah dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, membuat Dev langsung tidak bisa dihancurkan. Kazuo Kawaguchi menatap Dev dengan ekspresi terkejut di matanya. Tapi Jun Watanabe yang mengandalkan makhluk gaibnya, sama sekali tidak takut pada Dev, dan meninju Dev. Ledakan, tinju Jun Watanabe menghantam dada Dev dengan kuat. Tapi kali ini, tidak seperti sebelumnya, tubuh Dev tidak bergerak sama sekali. Pukulan Jun Watanabe seperti memukul pelat baja. Kali ini, wajah Jun Watanabe berubah, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia mendedikasikan hidup dan jiwanya, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, tetapi pada akhirnya dia masih bukan tandingan Dev. Tepat ketika Jun Watanabe terkejut, Dev meninju Jun Watanabe. Tubuh Jun Watanabe terlempar tinggi dengan pukulan, lalu jatuh ke tanah. Tubuh Dev juga melompat. Kemudian dia menginjak Jun Watanabe, dan tubuh Jun Watanabe langsung diinjak ke tanah oleh Dev hingga kedalaman beberapa meter. Jun Watanabe tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Segera, tubuh Jun Watanabe perlahan-lahan diselimuti oleh gelombang udara hitam, dan ketika udara hitam itu menghilang, tubuh Jun Watanabe menghilang, bahkan tidak tersisa sedikit pun residu. "Tuan Chen mantap jiwa, Tuan Chen mantul, mantap betul. Dev, kamu luar biasa, aku mencintaimu." Jun Watanabe sudah mati, dan semua orang bersorak untuk Dev. Wajah Kazuo Kawaguchi sangat jelek. "Tuan Kawaguchi, seperti yang saya katakan, tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati, tetapi sihir macam apa yang ada di negara pulau Anda benar-benar sampah." Tuan Si tersenyum tipis pada Kazuo Kawaguchi. Kazuo Kawaguchi tampak kedinginan, melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Si, selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, Kazuo Kawaguchi tidak lupa melihat Yaeko, dia ingin mengingat gadis kecil di depannya. Kazuo Kawaguchi pergi, dan Tuan Si juga pergi. Alasan dia datang adalah untuk mencegah Kazuo Kawaguchi bergerak. Jika Kazuo Kawaguchi bergerak, Dev pasti bukan lawannya. Dev memenggal kepala Jun Watanabe, dan pertempuran ini membuat beberapa orang yang awalnya ingin menginjak posisi Dev menjadi ragu. Awalnya,
Mereka ingin memanfaatkan hari ini untuk bersaing dengan Dev, tetapi setelah melihat kekuatan sejati Dev, semua orang ini ragu. Terutama Yokazu itu. Saat ini dia melihat Dev, dia tidak berani menatap langsung ke arahnya, dia selalu merasa malu. Pada hari yang sama, berita bahwa Dev telah membunuh para prajurit negara pulau itu langsung menyebar di forum seni bela diri selain sekte yang didirikan Dev. Tuan Si secara pribadi datang untuk memberi selamat padanya. Ini membuat status Dev mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan banyak orang ingin bergabung dengan Gerbang Naga. Hanya dalam beberapa hari, perkembangan seluruh sekte Gerbang Naga telah melampaui keluarga sekte lain dengan sangat cepat. Momentum pengembangan semacam ini jelas merupakan yang pertama di seluruh dunia seni bela diri. Selain efek bintang pribadi Dev, ada alasan lain yang lebih penting, yaitu, Dev bermaksud untuk membebaskan sumber daya, memilih orang-orang berbakat, dan mengolahnya menjadi Master Wuhou. Sekte Gerbang Naga semakin besar dan besar, Dev tahu bahwa tidak ada gunanya mengandalkan kekuatannya sendiri, hanya jika kekuatan keseluruhan Gerbang Naga yang dapat ditingkatkan baru bisa membantu dirinya. Pada hari ini, Dev memanggil Hayden. Hayden, bagaimana perkembangan Longman? Baru-baru ini, Dev bertanya dengan datar, Kakak Dev, sekarang ada ribuan murid Gerbang Naga. Di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, tidak ada keluarga sekte yang bisa melampaui kita. Hayden berkata dengan ekspresi bersemangat. Meskipun ada banyak orang, apa kekuatan mereka? Bisakah kamu memilih orang yang aku minta untuk kamu pilih? Dev bertanya. Kekuatannya bervariasi. Yang tertinggi adalah Wuzong Agung. Tidak ada seorang pun di alam Wuhou. Orang yang kamu minta aku pilih sudah dipilih. Hayden menjawab. Dev mengerti setelah memikirkannya. Dimanapun kerajaan Wuhou Agung ditempatkan, ada satu tuan. Siapapun yang bergabung dengan sekte mereka akan menjadi murid yang disiplin. Apalagi Gerbang Naga baru saja didirikan, dan tidak ada masa depan yang terlihat, jadi bisa dimengerti jika seseorang dengan kekuatan yang kuat belum akan bergabung dengannya. Tolong urus masalah Gerbang Naga dengan hati-hati. Aku akan membawamu ke suatu tempat setelah beberapa saat. Aku harap setelah kamu kembali, kamu dapat mencapai puncak Wuhou. Dev menepuk bahu Hayden dan berkata. Ketika Hayden mendengar ini, dia sangat bersemangat, Kakak Dev, saya pasti akan membuat pengaturan, jangan khawatir. Hayden pergi dengan bahagia, Anda harus tahu bahwa puncak Wuhou adalah alam yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Hayden. Setelah Hayden pergi, Ellie memasuki kamar Dev. Melihat bahwa itu adalah Ellie, Dev melambai dan membiarkan Ellie duduk di pelukannya. Apakah kamu pergi berbelanja dengan Rain dan yang lainnya hari ini? Dev bertanya. Rafaela ada di sini, dan dia ingin mengundangku untuk duduk di Istana Teratai Merah, jadi kita juga akan pergi. Ellie tersenyum sedikit. Istana Teratai Merah, bukankah terlalu jauh? Dev sedikit mengernyit. Sebenarnya, dia juga ingin pergi, tapi itu terlalu jauh. Berapa jaraknya? Rosalind telah memindahkan Istana Teratai Merah ke ibu kota, yang berada di lembah di pinggiran. Kata Ellie. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Rafaela telah memberitahunya bahwa Rosalind akan memindahkan Istana Teratai Merah ke ibu kota. Saya tidak berharap untuk bertindak begitu cepat. Oke, ayo pergi dan lihat. Dev tahu bahwa Rosalind memindahkan Istana Teratai Merah ke sini karena dia, jadi dia ingin pergi dan melihat apakah Rosalind membutuhkan bantuan. Ketika Dev pergi dengan Ellie, dia menemukan bahwa Yaiko dan Rain juga ada di sana, dan dia mungkin ingin pergi ke Istana Teratai Merah bersama. Sekelompok orang mengikuti Rafaela menuju Istana Teratai Merah. Rosalind memilih Istana Teratai Merah agak jauh dari ibu kota, tempat ini terpencil, meskipun sedikit merepotkan, tetapi juga bisa menjadi tempat yang santai. Lagi pula, Istana Teratai Merah penuh dengan wanita, jadi pasti akan menarik perhatian beberapa orang. Setelah tiba di tempat itu, Dev menemukan bahwa kondisi tempat yang dipilih oleh Istana Teratai Merah sangat sulit, dan beberapa fasilitas tempat tinggal tidak sempurna. Apalagi jumlah orang di Istana Teratai Merah jelas jauh lebih sedikit, dan banyak orang yang sibuk. Rafaela, mengapa hanya ada sedikit orang di Istana Teratai Merahmu? Dev bertanya dengan heran. Banyak orang tidak mau pergi, jadi hanya orang-orang ini yang datang, Rafaela menjelaskan. Ada perasaan yang tak terlukiskan di wajah Dev, dia tahu bahwa Rosalind melakukan semua ini untuknya. Tapi apa yang bisa saya berikan pada Rosalind? Ketika Dev melihat Rosalind, dia menemukan bahwa wajah Rosalind sedikit lelah. Bagaimanapun,
peristiwa besar seperti relokasi sangat merepotkan. Kalian di sini, silakan duduk, tapi setelah melihat Dev dan yang lainnya, Rosalind masih tersenyum. Saudari Rose, kamu sudah cukup tua, kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang, kami pasti dapat membantu. Melihat Rosalind seperti itu, Ellie melangkah maju dan berkata, Saudari Ellie, aku bisa menangani masalah sepele ini sendiri. Jika tidak berdiri teguh, aku akan meminta Rafaela untuk mengundangmu ke sini. Rosalind tersenyum tipis. Yah, kami juga akan tinggal di sini di masa depan, bersama denganmu, dan kami dapat saling membantu jika kami memiliki sesuatu, Ellie mengangguk. Ini membuat Dev sedikit bingung, dan memandang Ellie dengan heran, apakah kamu juga berencana untuk tinggal di Istana Teratai Merah? Ya, kami sudah lama setuju. Ketika Saudari Rose pindah, kami semua akan pindah dan tinggal bersama. Kami semua perempuan di sini, jadi sangat nyaman. Ellie mengangguk. Kalian semua tinggal di sini. Dev masih tidak percaya. Omong kosong, karena kita di sini, tentu saja kita semua tinggal di sini. Bukan hanya untuk kenyamananmu, kamu bisa melihat kami semua begitu kamu datang ke sini. Laura mengedipkan mata pada Dev dan berkata, jika Anda melihatnya seperti ini, bukankah Istana Teratai Merah akan menjadi istana harem kakak Dev, dan kakak Dev akan diperlakukan seperti seorang kaisar saat itu? Hihihihi, Rain terkikik. Dev tiba-tiba tersipu, terlihat sangat malu. Ketika para gadis melihat ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak, dan kelelahan di wajah Rosalind terhapus. Dev tidak tinggal lama di Istana Teratai Merah, segera setelah kembali, dia mengatur agar Hayden mengirim orang ke Istana Teratai Merah untuk membantu pembangunan Istana Teratai Merah. Dan Istana Teratai Merah juga mengumumkan untuk segera bergabung menjadi Gerbang Naga. Dengan cara ini, Istana Teratai Merah benar-benar menjadi istana harem Dev. Tepat ketika Dev dengan penuh semangat mengembangkan Gerbang Naga, Zeke sedang direndam dalam kolam besar yang penuh dengan air hitam di aliansi seni bela diri. Pada saat ini, Zeke memiliki ekspresi ganas di wajahnya, seolah-olah dia sangat kesakitan. Kabut hitam terus-menerus keluar dari tubuh Zeke, dan air kolam mendidih. Zeke mengertakkan gigi, dan pembuluh darah di dahinya menyembul keluar. Selama Anda bertahan selama 7 hingga 49 hari, tubuh fisik Anda dapat ditempa dengan sukses. Alasan mengapa Anda tidak dapat mengalahkan Dev itu adalah karena tubuh fisik Dev itu terlalu kuat, dan Anda juga perlu menguatkan tubuh fisikmu juga. Yang Maha Kuasa mampu mengeluarkan cairan tulang busuk untuk memuaskan tubuhmu, yang menunjukkan bahwa Yang Maha Kuasa sangat mementingkan dirimu, kata jiwa dalam tubuh Zeke. Senior, jangan khawatir, aku pasti akan bertahan. Zeke menggertakkan giginya, lalu meraung dengan marah, air hitam di kolam mendidih lebih hebat lagi. Di Daxia, di jalan yang sangat sepi, sebuah mobil hitam melaju dengan cepat. Itu adalah Kazuo Kawaguchi dan 2 utusan lainnya yang duduk di dalam mobil. Saat ini, mereka sudah naik pesawat kembali ke rumah. Jun Watanabe dipukuli sampai mati oleh Dev, jadi kelompok utusan mereka tidak perlu tinggal. Hanya saja setelah beberapa orang membeli tiket pesawat, seekor jangkrik emas lepas dari cangkangnya dan tidak kembali ke rumah. Tuan Kawaguchi, kemana kita akan pergi? Pada saat ini seorang utusan bertanya. Mengemudi saja, jangan bertanya. Kazuo Kawaguchi menutup matanya sedikit, dan berkata dengan enteng. Utusan itu tidak berani berbicara, tetapi terus mengemudi sampai dia mencapai tempat sepi di mana tidak ada jalan, dan kemudian mobil berhenti. Kazuo Kawaguchi keluar dari mobil dan memandangi pegunungan yang megah dan hutan perawan yang tak berujung dengan sedikit senyum di wajahnya. Sudah lebih dari 20 tahun, saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk kembali. Setelah selesai berbicara, Kazuo Kawaguchi terjun ke hutan perawan, dan kedua utusan itu mengikuti di belakangnya. Kazuo Kawaguchi dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, lalu melambaikan tangan, 2 sosok muncul di depan mata kosong. Kedua sosok ini dengan cepat melemparkan senjata ke tangan mereka dan langsung menuju Kazuo Kawaguchi. Namun, senjata itu dengan mudah ditangkap oleh Kazuo Kawaguchi, lalu dijatuhkan ke tanah. Kedua sosok itu terkejut saat melihat ini, dan setelah saling memandang, sosok mereka menghilang begitu saja. Tapi Kazuo Kawaguchi melambaikan tangannya lagi, dan kedua sosok itu muncul lagi. Sekelompok idiot seperti babi. Setelah 20 tahun, pos pemeriksaan tidak berubah, Kazuo Kawaguchi berkata dengan marah. Ketika kedua sosok itu mendengarnya,
sosok mereka menjadi semakin jelas. Dua samurai berseragam samurai hitam dan memegang pedang samurai sedang menatap Kazuo Kawaguchi dan yang lainnya dengan bingung. Melihat ini, dua utusan di belakang Kazuo Kawaguchi semuanya terbelalak. Mereka tidak pernah menyangka akan ada prajurit dari negara pulau mereka yang muncul di wilayah Daxia. "Kamu siapa?" tanya salah satu prajurit. "Suruh idiot Jiro Ono itu datang menemuiku," kata Kazuo Kawaguchi dengan wajah dingin. Ketika kedua prajurit itu mendengar ini, mereka semua terkejut, lalu salah satu dari mereka berbalik dan lari dengan cepat. Segera, samurai itu bergegas dengan seorang pria parubaya. Ketika pria parubaya itu melihat Kazuo Kawaguchi, dia langsung terkejut, dan bergegas maju dan berkata, "Selamat datang Tuan Kawaguchi, mengapa Tuan Kawaguchi tiba-tiba datang ke sini? Apakah ada perintah baru dari markas?" Kazuo Kawaguchi memandang Jiro Ono di depannya, melangkah maju dan menamparnya 2 kali. Jiro Ono tidak berani berkata apa-apa, dia hanya bisa terus berbicara. "Kamu idiot seperti babi, pos pemeriksaannya tidak fleksibel, dan kamu masih mengirim sampah semacam ini ke penjaga, apakah kamu membiarkan pintu itu tersangkut di pikiranmu?" Kazuo Kawaguchi terkutuk. "Tuan Kawaguchi, tempat kita tidak pernah terungkap selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang pernah datang ke sini," Onojiro menjelaskan. "Idiot, bisakah kamu mengendurkan kewaspadaanmu jika kamu tidak pernah diekspos?" Kazuo Kawaguchi menamparnya lagi. Jiro Ono tersipu dan tidak berani bicara lagi. Segera, Kazuo Kawaguchi dan yang lainnya dibawa ke sebuah gua, yang sangat luas dan memiliki semua fasilitas hidup di dalamnya. Orang-orang yang tinggal di dalam semuanya adalah prajurit pulau, dan mereka semua memiliki suasana yang baik. Ini mengejutkan kedua utusan itu. "Kalian semua mundur." Kazuo Kawaguchi melambaikan tangannya, semua orang mundur, hanya Jiro Ono yang tersisa di ruangan. "Tuan Kawaguchi, apakah ada perintah dari markas? Selama bertahun-tahun, kita hidup dalam pengasingan di sini, dan kita semua mati lemas setelah semua orang keluar," kata Onojiro buru-buru.